Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Marilah kita berupaya, berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alam dunia adalah darul amal, tempatnya berkarya, bukan darul jaza, bukan tempatnya pembalasan. Sehingga di alam dunia ini termasuk cerminan akhirat. Kalau kita pengen tahu bagaimana hasil nanti di akhirat, tergantung berkarya kita, amal kita di alam dunia. Karena alam dunia termasuk darul amal, apapun bentuknya amal kita, baik yang sifatnya ahsan atau yang disebut dengan kebaikan,
manfaatnya bukan untuk orang lain dan bukan untuk zat Allah. Walaupun Allah mengatakan kami tidakkah ciptakan jin dan manusia, tetapi hanya untuk beribadah kepadaku. Manfaatnya daripada kebaikan bukan untuk Allah tetapi untuk diri kita sendiri. Atau sebaliknya, amal kita amal buruk, tidak mau melaksanakan perintah Allah, madaratnya bukan untuk Allah, itu juga untuk diri kita pribadi. Jadi kalau kita pengen melihat ke akhirat, karena dunia termasuk mir'atul akhirah, cerminan daripada akhirat, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah perilaku kita, amal kita termasuk amal solih, atau sebaliknya malah amal salah? Pantas Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka manfaatnya, hasilnya baik pula bagi kalian. Wa in asa'tum falaha. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian berbuat jahat, falaha, itu juga madaratnya bukan untuk Allah dan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri masing-masing. Kalau kita lihat hasil daripada amal kita, baik amal yang baik, solih, atau amal yang salah atau yang buruk, nanti kembali di akhirat, wajah kita ini terbagi menjadi dua golongan. Dikarenakan amalnya juga hanya dua, amal solih dan amal salah. Amal berbuat kebaikan dan keburukan. Nanti di akhirat kata Allah, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kamu akan melihat bahwa muka-muka nanti di akhirat terbagi menjadi dua kelompok atau dua golongan. Ada golongan putih, wajahnya putih berseri, dan golongan yang kedua adalah golongan orang yang hitam buram. Siapakah mereka? Menurut penjelasan Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwatut Tafasir mengatakan, orang yang putih berseri wajahnya itu adalah gambaran orang yang beriman dan takwa, orang yang beriman dan taat terhadap Allah, taat terhadap aturan Allah, taat terhadap, patuh terhadap, tunduk terhadap aturan Rasul. Walaupun di alam dunianya tidak termasuk orang yang ganteng, bahkan orang yang paling jelek sealam dunia, tetapi dalam jiwanya bersinar keimanan dan ketakwaannya tinggi terhadap Allah dan Rasulnya. Kembali ke akhirat, mukanya jadi putih berseri. Tetapi sebaliknya, di alam dunianya termasuk orang yang paling cakep, orang yang paling ganteng, tetapi di dalam hatinya bukan tercermin keimanan, anggota badannya, perilakunya tidak sedikit pun taat terhadap Allah. Maka dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mukanya yang tadinya putih berseri di alam dunia, kembali ke akhirat jadi hitam buram. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen wajah kita ganteng, pengen wajah kita putih berseri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imannya harus kuat, ketaatannya, kepatuhannya terhadap Allah dan Rasulnya tidak meleleh. Kita lihat gambarannya orang yang hitam buram,
Dalam tafsir diterangkan bahwa karena hitam buramnya itu dikarenakan kufur dan maksiat terhadap Allah. Oleh para ulama ahli tauhid bahwa kufur yang termasuk membatalkan iman dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kufur inkar. Kufur inkar itu di mana lisannya menolak terhadap adanya Allah, lisannya tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, hatinya menolak adanya Allah dan adanya utusan, anggota badannya begitu juga menolak, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sama sekali tidak mengakui adanya Allah dan Rasul, yang termasuk dengan ateis. Kufur ini kufur yang paling berat. Yang kedua kufur juhud, di mana kufur juhud ini hatinya membenarkan bahwa Allah sebagai sang khalik, Muhammad sebagai utusannya, tetapi lisan tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mungkin saja dikarenakan gengsi. Gambarannya adalah paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang hebat, orang yang pertama membela baginda Rasulullah dikala orang-orang kafir Quraisy di waktu itu akan membunuh. Tetapi Abu Thalib, dia yang pertama membela, menghadang orang-orang kafir. Hatinya membenarkan adanya Allah, hatinya membenarkan ponakannya utusan Allah, tetapi lisannya tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat karena gengsi dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Walaupun dalam hatinya ada iman, iman itu percaya terhadap Allah dan ponakannya sebagai utusannya, tetapi lisan tidak mau melaksanakan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka tetap dia termasuk orang yang kafir. Yang ketiga kufur nifak, di mana kufur nifak itu hampir kebalikannya dari kufur juhud. Lisannya mengikrarkan 2 kalimat syahadat, lampahnya atau anggota badannya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengakui, tetapi hatinya bertolak belakang, yang disebut dengan munafik. Bisa jadi orang munafik itu banyak yang masuk masjid, melaksanakan sholat iya, bahkan dalam hadis yang dirasakan oleh seorang munafik, sholat yang paling berat dilaksanakannya yaitu sholat isya dan sholat subuh. Berarti orang munafik juga masuk masjid, tetapi melaksanakannya bukan karena perintah Allah, bukan karena taat terhadap utusannya, tetapi mungkin saja karena gengsi, karena jadi jabatannya tinggi, karena mungkin termasuk orang terhormat. Apabila tidak masuk ke masjid, gengsi oleh orang yang lain, melaksanakannya bukan lillah. Itu orang munafik, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Dia masih termasuk orang yang kafir. Kafirnya disebut atau kufurnya disebut kufur nifak. Yang keempat yang membatalkan iman kita adalah kufur inad, di mana kufur inad ini adalah lisannya mengikrarkan 2 kalimat syahadat, hatinya membenarkan, tetapi anggota badannya menolak terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dia tidak melaksanakan sholat, tidak diakui bahwa sholat itu adalah wajib. Dia meninggalkan zina dan tidak diakui tidak zinanya itu bukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia termasuk kufur inad. Salah satunya nempel di diri kita sifat yang 4 tadi, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka kita tergolongkan orang yang kafir. Mati kembali ke akhirat, wajah yang seperti itu adalah akan hitam buram. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum.
kufur setelah iman yang paling bahaya. Setelah iman, setelah Islam, kemudian keluar dari keislamannya, batal imannya tentunya. Innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra, malah tambah kekufurannya. Lan tuqbala taubatuhum, apabila dia kembali lagi terhadap keislaman, terhadap keimanan, lan tuqbala taubatuhum, Allah tidak akan menerima taubatnya. Wa ulaika humudz dhallun, dia termasuk orang yang sesat. Tetapi orang yang putih berseri di hadapan Allah, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, yaitu orang yang hatinya tercermin keimanan. Bukti daripada keimanan bisa dan patuh melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang disebut dengan amal soleh. Itulah gambarannya. Apakah kita termasuk yang mana? Apakah yang putih? Apakah termasuk yang hitam? Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan atau yang disebut dengan amal solih, nantinya di akhirat akan digolongkan dengan orang-orang yang putih berseri, dan seluruh dosa dan kesalahannya oleh Allah diampuni, dan pahala yang paling besar adalah dimasukkan terhadap surganya Allah. Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan yang disebut dengan amal solih, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك سلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم